النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرتي في هذا الكتاب في صحيح هذا الكتاب الإمام أبو زكريا النووي الجنسكي وسمى إلى حضرتي جابر من عددني في هذا الكتاب سيدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemarin kita sampai kepada amin. Ya, sampai amin. Sampai amin. 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 Gimana amin? Ya, aku kalau ya. Jangan mendahului imam. Jangan mendahului. Barang lama imam. Barang lama imam. Barang lama imam. Kemana? Ya, baiknya mengucapkan amin di saat sholat, tunggu sampai imam mengucapkan juga, ya. Terus mengucapkan amin itu adalah ketika diakhiri suratul Fatihah, ya. Baik itu di dalam sholat maupun di dalam atau di luar sholat. Jadi kita kayak tadi, ya, kirim Fatihah, ya kita harus bilang amin juga, ya. Waladhdallin amin. Sama di luar sholat maupun di dalam sholat, dan lebih di dalam sholat, ya. Karena pernah ada sahabat bertanya kepada sahabat yang selalu sholat di belakangnya Rasulullah, ya. Apakah Rasulullah membaca amin ketika sholat syir, ya, baik itu rakaat ketiga maupun keempat atau sholat zuhur maupun asar? Karena kan kalau sholat itu nggak menggerak yang bagian belakang, ya. Rasulullah baca nggak amin? Ya, Rasulullah ternyata dibilang Rasulullah baca amin ketika sholat juga di dalam keadaan syir, ya, gitu. Jadi disunahkan kita mengucap amin. Baik, lanjutnya. Rawaina an Huzaifah, diriwayatkan daripada Huzaifah Al-Yaman. Qala Huzaifah, berkata Huzaifah, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata lailah. Sholat ini adalah sholat malam. Ya, perhatikan. Ya, Huzaifah, Sayyidina Huzaifah ini pernah sholat bersama Rasulullah. Sholatnya sholat malam, berarti bukan sholat wajib, sholat sunnah, ya. Sholat sunnah itu kita tidak dapat mengartikannya sholat apa. Mungkin sholat apa namanya witir atau sholat tahajud, ya, kita nggak tahu. Karena Huzaifah perlu ditambahin sedikit ini, beliau ini adalah ihsani. Ihsani tahu nggak? Alias mata-matain, ya, pergerakan dari orang-orang di luar Muslim, ya, terutama ini mendekati perang-perang Badar, ya. Lalu ketika mau mengantarkan suatu laporan apa kondisi keadaan di suatu tempat, beliau diperkenankan untuk masuk dan beliau menemui Rasulullah SAW sedang sholat malam. Main ikut aja, main ikut, ya, bersama Rasulullah SAW. Fakta tahu kata Huzaifah, fakta tahu Baqarah. Maka Rasulullah setelah suratul Fatihah dibuka dengan surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Fakultu, maka aku mengatakan, ya, Huzaifah mengatakan, ya kau di dalam pasti akan ruku setelah 100 ayat, gitu. Ikut aja, lagi Rasulullah lagi sholat, ikut aja. 100 ayat pasti ruku.
Lalu dikatakan lagi oleh Uzaifah, yusolli biha fi rakaat. Dibaca full 1 rakaat. Al-Baqarah 1 rakaat. Ya udah kebetulan juga jumlahnya berarti ya. 1 Al-Baqarah 1 rakaat. Allah Akbar. Wallah, pikirannya. Alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Paling 100 ayat nih. Kok nyambung 100 ayat nih. Habis sampai full dah 1 Al-Baqarah. Sumangtatahu ila Ali Imran. Nyambung lagi. Dibuka lagi dengan surat Ali Imran. Bayangin Al-Baqarah berapa ayat? 283 ayat. Kirain udah nih, ya mau ruku nih takbir gitu kan. Itu berarti sholat nggak konsen juga nih, ya nggak sholat juga nggak konsen dan sahabat takbir. Terus alif lam mim ya alif lam mim lagi. Pikir udah nih surat An-Nisa. Lagi ditanya surat apa? Ali Imran. Summa tadahu An-Nisa. Ditambah lagi surat An-Nisa. Masya Allah, satu rakaat. Satu pendek. Tapi enak mau sholat sama Rasulullah. Iya, tapi baik. Al-Baqarah sampai An-Nisa. Terus nih, faqara'aha, maka dibaca itu semuanya surat An-Nisa. Tahu nggak bacanya gimana? Yaqra'a mutarsila. Bacanya pelan-pelan. Ini Al-Imam Sudais ya, yang kalau kita dengar hari Jumat dengar itu termasuk yang cepat. Yang cepat baca. Ini bacanya santai. Tarosal, santai. Sanggup sih. Ini sholat sama Rasulullah loh. Katanya mau sunnah Rasulullah. Itu sholatnya sama Rasulullah. Ngebet juga betul. Pernah diceritakan itu di dalam riwayatnya. Mulai gemeteran betul sahabat. Tapi Rasulullah masih santai aja. Masih santai. Bacanya dengan pelan-pelan ya. Rasulullah baca 3 surat itu Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa full semuanya bacanya pelan-pelan. Izan marra. Nah, ketika ketemu bi ayati fiha tasbih, maka ketika ketemu ayat tasbih beliau berhenti ya, waqaf, lalu mengucapkan tasbih subhanallah. Ketika beliau ketemu ayat itu beliau berhenti. Wa idza marra bisa'ala, maka ketika ketemu ayat permohonan maka Rasulullah berhenti sa'ala, Rasulullah memohon ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Bisa gitu. Allahumma inni as'aluka khairal dunya wal akhirah. Rasulullah berhenti. Jadi pelan kalau ketemu ayat yang begitu, ayat yang bertasbih, Rasulullah subhanallah berhenti. Lalu lanjut lagi ketika ketemu ayat permohonan, maka Rasulullah berhenti lagi, memohon lagi, doa lagi ya. Terus wa idza marra ya ta'awud, ketika bertemu ayat perlindungan terutama tentang ayat yang mengabarkan tentang neraka ya, maka Rasulullah ta'awud ya, paling tidak a'udzubillahi minasyaitonir berhenti. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih, dalam Sahihnya. Jadi begitu, saudara. Maka ketika imam membaca daripada itu, ya susah ya kalau kita di sini bahasa kita bukan bahasa Arab, dan kita juga jarang mengerti daripada bahasa Arab. Jadi alhamdulillah ya, imamnya juga jarang yang mengerti juga bahasa Arab ya. Jadi lanjut aja terus ya, padahal ketika ketemu ayat-ayat seperti itu maka Rasulullah berhenti, dan Rasulullah seperti kalau ketemu ayat doa Rasulullah berdoa, seperti kalau ketemu ayat surga Rasulullah mohon surga ya, ketemu ayat surga ya Rasulullah mohon surga ya. Ketika sama ketika kayak ayat yang seperti ini apa namanya
Udkhuli fi jannati, ya kan? Masuklah kalian ke dalam surga maka berhenti. Rabbi ini asrul jannah. Rabbi adkhilni ila jannah. Ya Allah, masukkan saya ke dalam jannah. Kalau imamnya juga ini paham, ya mungkin paham tapi mungkin dilanjutkan kali ya, takut ada fitnah atau gimana gitu kan. Kok ini berhenti mulu kesalahan apa gimana? Kadang-kadang mau jahat juga gitu kan. Orang imam berhenti baca doa, imam berhenti dulu bacanya, kesalahan kali ya. Kasih minum belakang ya begitu ya. Jadi makanya kalau kita ngapalin suatu surat, kalau bisa ada yang hafal juga, baca juga terjemahnya biar paham. Karena sholat itu kan kita ngomong sama Allah, kita bicara sama Allah. Karena kenapa? Sholat itu kalau mau khusyuk, kata Rasulullah, seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka seolah-olah kamu sedang dilihat oleh Allah. Maka ketika itulah engkau menjadi khusyuk, kalian menjadi khusyuk, kita semua menjadi khusyuk kalau dalam keadaan kondisi seperti itu, ya. Ya kita ngaku dengan Allah, ya seolah-olah ya Allah engkau lagi mengawasi aku, ya gitu. Ya tadi lalu Al-Fakir sudah mengatakan bagaimana seorang raja yang cuma datang bawa kita, orangnya nggak ada, rajanya ada di istana. Ketika datang prajuritnya membacakan daripada titahnya semuanya sujud. Nah umumnya ini kekaisaran Cina begitu, ya. Semuanya sujud. Wah, raja ini mah ada di mana? Ini yang baru sama raja orang. Raja itu orang. Segitu takut. Nah kita nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malah kita berani. Tadi saudara kita Ustaz Syahrial, siapa yang tadi ada sholat Jumat? Nah, kan mengatakan orang ini bukan main, manusia ini bukan main. Ya. Iblis aja nggak pernah berkata saya Tuhan. Ya kan? Iblis nggak ada berkata saya ini Tuhan. Saya ini Tuhan kalian, nggak pernah. Bahkan iblis ketika terakhir daripada ketemu sama Allah berkata, ya Allah, berikanlah kami waktu, ya, wa'ajirni, tundalah kami sampai waktu nanti. Akhirnya Allah bilang, ya kalian adalah orang-orang yang ditunda, diberi penundaan sampai waktu nanti batas kiamat. Pasti bilang ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Ini manusia bukan main. Ya, Fir'aun berkata, Anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Ya kan? Ini bukan main. Ini bukan hanya Fir'aun lagi. Kita juga begitu. Ya, disuruh sholat nggak sholat, disuruh sujud nggak sujud, disuruh ruku nggak ruku, disuruh puasa nggak puasa, disuruh bermajlis nggak bermajlis, disuruh menuntut ilmu nggak menuntut ilmu. Ya seolah-olah daripadanya kita udah paham tentang daripada semesta ini. Padahal keterbatasan kita, otak kita ini bukan main, terbatas nggak otaknya? Terbatas. Kalau ente nggak mengatakan nggak terbatas, ente tahu udara ini kayak gimana warnanya? Katanya merah. Merah apa enggak? Merah. Makanya kita ngeliat udara ini nggak bisa. Nyiptain udara bisa, nggak bisa nyiptain air bisa. Nyalain aja AC keluar air, netes. Nggak bisa nungguin tanaman, nggak bisa. Ya, ente mengenyangkan diri ente sendiri dalam keadaan lapar supaya kenyang nggak bisa, kecuali Allah beri kekenyangan. Itu manusia itu segitu terbatasnya, namun manusia dikarenakan ilmunya terbelakang. Kenapa ilmunya terbelakang? Karena otaknya nggak sanggup mencerna daripada ayat-ayat Allah yang ditebarkan di seluruh semesta ini, maka dia sampai mengatakan, Anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi.
sampai setan juga kaget. Gile manusia, gue godain dia malah menyatakan saya adalah Tuhan. Parah, lebih parah daripada saya, katanya. Manusia itu lebih parah daripada saya. Istri saya digodain, saya nggak pernah godain istri dia, kan? Manusia istrinya setan digodain. Coba lihat muncul anak ini digoda-godain ya. Digodain. Saya nggak pernah godain istri dia. Parah, manusia mau parah, kebangetan banget. Nah itu makanya kita harus menuntut ilmu. Lanjut. Ketika ketemu alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin, surat apa itu? Tadi pernah dengar nggak? Pernah. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu gimana? Lam yakunul ladzi. Wat-tini wa zaitun. Coba bacain. Wat-tini wa zaitun wa turi sinin. Hadzal baladil amin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Nah, Aku surat Al-Asr. oh gitu. Wa amilus sholihati wa bukan ya. Wa amilus sholihati falahum Ajrun ghairu mamnun. Kama yukazzibu kabadu bi'adin alaihi sallallahu bi ahkamil. Nah, buat ini tuh adalah suatu surat yang paling juga kita sering dengar. Ya, pada akhirnya alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Maka kalau ada imamnya yang paham, ya, beliau berhenti untuk baca apa ya? Daripada yang dibaca adalah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala benar bala wa ana zalika minasyahidin, dan saya ini termasuk orang-orang yang mempersaksikan. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah itu bukanlah Allah itu. Bukankah Allah itu adalah Tuhan yang maha hakim, maha bijaksana? Nah, baru dengan ayat begitu aja Rasulullah berhenti. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Kalau imamnya nggak berhenti, ente berhenti baca sendiri. Bacanya apa lagi? Kan susah tuh tadi bala. Terus ala dari kami syahidin. Makanya ente bacanya gitu. Bala, ya. Wa ana syahidna. Bala wa ana syahid. Bala syahidna. Kalau gitu kami harus saksikan. Syahid. Nah, syahid. Coba. Bala wa syahidna. Bala wa syahid. Bala syahid. Udah itu aja. Aku persaksikan. Kami persaksikan. Bala syahid. Benar syahid. Aku persaksikan. Gitu aja. Ya, jadi kalau ketemu ayat itu, hadiahnya apa sih? Fajir ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau orang nggak melakukan, terus ente melakukan, ente termasuk orang-orang yang unik di hadapan Allah. Kalau orang unik itu adalah orang yang spesial. Kalau orang spesial, gimana perlakuannya? Kalau ente dianggap orang spesial sama orang lain gitu, beda kan? Beda. Ya, nanti fadilahnya wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi ayat yang berbunyi sabbihisma rabbikal a'la. Pernah dengar enggak? Ya? Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Pernah dengar enggak? Kalau orang sering sholat Jumat, sering dalam arti nih, kalau Anda bilang sering sholat Jumat pasti sering dengar ini ayat surat. Ya, pernah sholat Jumat enggak? Ya, baru saja. 3 kali enggak sholat Jumat. Mati jadi pocong. Kafir ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, itu adalah surat Al-A'la. Umumnya dibaca waktu Jumat atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha.
Ya, umumnya dibaca itu. Maka dikatakan ketika dengar itu baca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbil a'la. itu apa itu? Doa sujud. Hah? Doa sujud. Sujud. Berarti nggak apa-apa dibaca ketika dengar yang itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana Rabbiyal A'la. Atau Subhanallah aja udah cukup. Nanti panjangan susah-susah nggak tahu artinya Subhanallah. Udah gitu. Pokoknya nih intinya. Kalau lagi sholat, ya, zikirnya jangan macam-macam kecuali Subhanallah. Udah Subhanallah aja nanti bacanya. Subhanallah, Subhanallah udah. Allah udah bener dari gitu. Ya, bacanya apa? Kayak ini ada yang nanya sama saya. Kalau sujud tilawah bacanya apa? Ya susah deh. Itu juga bakal apa? Udah bacanya ketika ada dengar sholat ayat sajadah, ayat sujud tilawah, itu sujud juga. Imam sujud itu sujud. Bacanya Subhanallah udah. Kalau Subhanallah aja nggak bisa, sujud aja nggak usah baca-baca. Sujud aja. Terus bangun lagi. Cuma Subhanallah aja nggak bisa nggak? Hah? Artinya apa? Nggak tahu. Maha suci Allah, ya. Tuh, Subhanallah. Jadi kalau dengar ayat-ayat misalnya ayat sajadah, itu sujudnya, ya. Bacanya susah Subhanallah. Subhanallah. Ketika dengar daripada ayat-ayat yang waqaf yang berhenti, ya, seperti itu bilang lagi Subhanallah. Udah. Kalau nggak balas syahid. Ini gitu aja, ya. Dibuat gampang aja. Bab azkar ruku, bab zikir tentang ruku, ya. Apa yang dipikirkan ketika apa yang diucapkan kita ketika kita ruku. Maka ada Rasulullah SAW anahu kana yukabbiru wa huwa sunnah, ya. Yukabbiru ruku wa huwa sunnah. Bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya ketika takbir untuk ruku itu hukumnya sunnah walau tarokahu karena makruha, dan seandainya meninggalkan daripada takbir ketika hendak ruku maka hukumnya makruh aja, makruh, ya, makruh. Kalau tanzih maka meninggalkannya pun enggak apa-apa. Wala tubatilu sholatu, enggak jadi batal sholatnya. Wala yasjudu lisahwi, enggak perlu juga sujud syahwi. Nah, kalau kita lupa namanya sujud apa? Sujud syahwi umumnya ketika ngapain? Nah, ada poin-poinnya nih. Sujud syahwi ketika ente ngapain? Hah? Itu caranya. Sebelum salam benar. Ketika ada kesalahan di dalam yang rukun, berarti apa aja kesalahan itu? Kenapa harus? Kok bisa jadi sujud sahwi nih orang? Mesti sujud sahwi kenapa? Ayo. Lupa rakaat benar. Lupa baca Al-Fatihah benar kebangetan ya orang. Ini sholat lupa baca Al-Fatihah. Terus apa lagi? Benar ya. Hah? Kunut dalam masak Imam Syafi'i. Terus lupa segalanya. Ini orang udah kacau deh parahnya. Beda nih. Kalau lupa ayat-ayat sih nggak boleh, nggak sujud sahwi, ya. Apalagi lagi sholat ayat kita lupain semua. Yang pertama, ya, kita lupa takbiratul ihram. Ya, saking buru-burunya imam udah mau ruku nih, jadi main masuk aja lupa. Ya, main sujud lagi. Sujudnya takbirnya itu takbir ruku, beda. Kan begitu. Imam udah mau sujud ke saking lari, padahal nggak boleh. Ente ngeliatin imam ini udah baca misalnya apa namanya surat Al-Asr inna misalnya lu muslimin la amanu wa amanu solehati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lari sekali.
pakai musik lagi baik orang sampai gitu kan. Allahu Akbar main ruku aja. Ente takbirnya bukan takbiratul ihram tapi takbir ruku. Makanya ente harus sujud sahwi. Kalau ente paham. Makanya jangan buru-buru. Kenapa sih? Udah biarin aja lewatin. Imam lewat 1 rakaat. Tapi orang kan nggak merugi. Bahkan kalau kita jumpai ini kalau lagi sholat tarawih, ya, imam udah berdiri nih. Allahu Akbar. Wih. Aneh kan mereka sudah kecil juga. Tadi waktu kecil. Ya. Ini ada juga yang bawa bapak udah tua. Mari nungguin aja dulu. Dia baca Al-Fatihah masih ya di kan dulu kan lagi mau gitu. Imam udah Allahu Akbar baru dia Allahu Akbar ruku dari gua ikut ruku. Ini kacau nih orang kayak begini. Ya. Tapi benar ada ya? Ada. Anda juga pernah kita waktu kecil dulu. Kecil. Ketika habis balik enggak. Habis balik enggak salah lagi. Kapoy masih tuh kapoy. Kapoy masih. Gelindingan dulu apa ya? Mana air. Kalau imamnya pojar. Lagi makan dulu kolak ya. Makan kolak makan korma bijinya kagak ada loh, langsung aja masukin bersih, makannya bersih, biji kormanya kagak ada. Nah, ketika kalau imam udah baca nanti jangan dulu jalan santai ya, nggak boleh kecuali ketika iqomah. Perhatikan kalau lagi iqomah ente buru-buru Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ya shalah ya falah qamatu shalah qad qamati shalah buru-buru nyari saf yang depan, buru-buru berebutan ke saf yang depan. Jangan nungguin aja masih komani, parah juga nih orang-orang kita. Udah gitu nih yang di masjid kita ya, baris kedua udah penuh, baris ketiga itu malah yang sebelah sini kan ya, yang di tengah itu kosong. Ada bingung gitu kan, ya Allah ini gimana ini lagi. Yang baris sebelah sini nih yang ibu-ibu, ya, yang pintu. Tapi isinya kan laki, kayak ibu-ibu nggak ada ya, ibu-ibu di tenda sendiri itu kan, di ruangan sendiri. Giliran udah selesai, nah yang ini kan masih masbuk. Dia udah selesai, yang mana yang di belakang imam masih berdiri selesai rakaat. Ini kan kacau ini. Harusnya masbuk sebelah kiri. Nah, baiknya perhatikan Al-Fatihah. Kalau ente di belakang imam, ketika sholat kedua sebaiknya sejajar berdiri. Kalau mau agak mundur, nggak boleh melewati daripada 1 telapak kaki. Perhatikan, nggak boleh lewat daripada 1 telapak kaki. Kalau ente berdua doang nih, imam sama ente, atau ente jadi imam sama makmum, jadi imam makmum doang berdua. Biasanya suka ada yang nyolek kan ya. Jangan kagetan. Astagfirullahaladzim, batal deh. Makanya jadi orang jangan latah ya. Kayak gitu orangnya jago silat lagi habis yang nyolek gitu. Imamnya bingung, kenapa mundur. Dan ente mundurnya jangan nyari di belakang imam, biar dia yang di belakang imam. Nah misalnya ente yang kedua orangnya, ya, misalnya ikram jadi imam nih, mehan jadi makmum bareng. Nah itu sejengkal. Kalau bisa sudah jengkal nggak apa-apa, dempet. Tapi adanya sebelah kanan, nggak boleh di sebelah kiri. Karena Rasulullah SAW pernah Sayyidah Aisyah datang itu ya, ketika Rasulullah sedang meninggalkan sholat, Sayyidah Aisyah baru datang, ada di sebelah kiri. Maka Rasulullah menggeser, pakai tangannya digeser, disuruh pindah, ditarik. Sayyidah Aisyah ditarik ke Rasulullah, disuruh pindah ke sebelah kanan. Itu menandakan bahwa setiap makmum afdolnya sebelah kanan. Kalau lebih gimana? Lebih dari 2 makmumnya lebih, kalau nggak 2 orang imam, yang satu di belakang yang di belakang imam langsung sejajar dengan
Yang orang keduanya di sebelah kanannya makmum, yang di belakang imam. Orangnya 3. Yang satu di belakang imam, yang kedua di sebelah kanan imam, yang ketiga di sebelah kiri imam. 4. Terus begitu. Ya, 5. Yang 5-nya yang itu sebelah kiri. 6. Ini terus. Terus isi. Paham nggak? Jadi ente ngisi barisan itu nggak sembarangan, ada aturannya. Kalau baris kedua gimana? Baris pertama udah full, baris kedua gimana adanya? Baris pertama dari orang yang menempati daripada saf kedua, ya. Baris kedua daripada orang yang menempati itu yang pertama. Cari di belakang imam. Jangan menasal-asalan. Ya, udah saf kedua ada di ujung. Enggak mau. Cari di belakang imam juga. Ini walaupun saf kedua. Terus yang jadi ada orang terus kanan terus kiri, terus kanan terus kiri. Ya, Al-Fatih ingat ya. Begitu. Ente harus bedain dengan orang-orang lain, ente udah belajar. Jangan sembarangan nanti kalau sholat. Ya. Perhatikan ya. Lihat imam-imamnya, disitulah ente berdiri. Paling afdol sebelah mana? Kanan. Paling afdol saf pertama, tadi sebelah kanan. Tapi jangan ente berdiri sebelah kanan semua, sebelah kiri yang miring, jadi yang tarik perahu. Ya, Bebas tahu. Bebas tahu. Iya, harus imam juga. Karena dari sebelah kanan, karena ketika Rasulullah sholat, ada sahabat mengatakan, saya lebih suka pilih yang sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau ketika Rasulullah mengucapkan salam, selesai sholat, Rasulullah selalu membalikan badannya ke arah kanan. Jadi saya bisa menatap wajahnya Rasulullah SAW. Itu saudara. Paham? Paham. Alhamdulillah. Kita ulang ya. Satu lagi. Ada yang tanya, memang mau tanya kayak ini dari tadi, kayaknya mendem perasaan gitu ya. Nah, enggak. Alhamdulillah. Itu adalah disebutkan di sini dengan menyebutkan atau dengan mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, ya. Dikatakan di sini zikir itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Kalau ente ada yang tambah itu Subhana Rabbiyal Azim Wa bihamdi. Hamdi. Nah, itu gimana hukumnya itu? Allahu a'lam. Ayo gimana? Kalian mau dengar deh, mau dengar. Ada yang banyak begitu nggak? Dulu iya. Ya sekarang waktu kecil, sekarang nggak baca apa enggak? Sampai Azim itu apa? Benar Azim. Ya, karena daripada hadisnya mengatakan demikian. Ya. Fa'idha wasoli ila hadda ruk'ain istagil bi azkara ruku fayaqul, maka ketika Rasulullah SAW di dalam rukunya beliau membaca zikir di ketika ruku itu dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim 1, Subhana Rabbiyal Azim 2, Subhana Rabbiyal Azim 3, ya. Maka ketika orang mengucapkan yang demikian, faqad summa ruku'u, maka sempurnalah rukuknya. Kalau ada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi gimana? Bolehkah? Ya boleh aja, tapi itu enggak sesuai dengan daripada hadis. Karena ada yang mengatakan dengan penambahan wa bihamdi ini orang yang membawanya, yang meriwayatkannya adalah orang daripada orang Syiah. Lalu di riwayat yang lain Rasulullah juga dikatakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, dan ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah ketika ruku membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik astagfirullah Allahumma ghafirli. Apa coba?
Yang paling umum apa? Pertama, Subhana rabbil azim. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Terus yang kedua tadi riwayat Sayyidah Aisyah, Subhanakallahumma Allahumma Rabbana Rabbana wa bihamdik wa bihamdik Allahumma Allahumma firli. Ayo, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sendiri. Subhanallah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Nah, Allahumma firli doa. Allahumma firli subhanakallahumma ma'asmika ya Allah. Ya Allah, Allahumma Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika dan dengan keterpujianmu, Allahumma firli, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya. Itu ketika Rasulullah sholat yang meriwayatkan siapa? Sayyidah Aisyah. Perlu diketahui ketika ada sesuatu yang berasal dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, maka pasti beliau Sayyidah Aisyah ini meriwayatkan ketika sholat Rasulullah bukan sholat wajib. Maka ketika ada hadis yang dibawakan oleh Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, tentang sholatnya Rasulullah, berarti Sayyidah Aisyah ini meriwayatkan bahwa Rasulullah enggak sholat dalam keadaan enggak sholat wajib. Berarti sholat apa? Sudah. Kok bisa begitu Pak Haji ngomongin? Ayo, kenapa? Hah? Ya. Sayyidah laki perempuan. Nah, kalau perempuan adanya di mana sholatnya? Di belakang. Di belakang, paling enggak kalau mau suruh mau ikut, kedenger kagak? Nah, kita main ini supaya jadi pinter gitu. Begitu, makanya aku kasih bocoran. Berarti sholatnya sholat sunnah. Nah, kalau sholat itu sholat wajib, boleh nggak dibaca ini? Boleh. Tapi kalau sholat sunnah, waktunya terserah kita. Maksudnya kalau sholat wajib subhanallah kan cepetan, ya, agak cepat. Nah kalau ini jangan lama-lama. Rasulullah sholat wajib bacanya cepat supaya agak cepat sholatnya. Nah di lain hal Rasulullah SAW juga pernah membaca di dalam rukunya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa ja'alaka sam'i wa basari wa muhim wa azimi wa asmi. Nah ini juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dan itu saking Rasulullah waktunya panjang, waktunya luang, makanya Rasulullah baca yang lain daripada Subhana rabbiyal azim. Makanya ini pernah diijazahkan kepada saya melalui abah saya, ya, abah saya daripada kakek saya. Nah, saya juga heran, baca ruku kok begini, jangan-jangan sesat nih gitu. Ya namanya orang masih kurang ilmu dulu ya, Ya, saya tanya ketemu lah sama guru saya dikasih sama abah saya begini, itu benar. Disuruh sholat apa? Kalau sholat tahajud bacanya ini katanya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Itu benar, paling benar itu katanya begitu. Ya kita dulu bukan bilang ini aja, sesat aja katanya benar. Nah itu bid'ah. Nah begitu, makanya hati-hati dulu kita belajar. Ada Rasulullah SAW karena yang dulu fi ruku'ah wa sujudah. Maka ketika Rasulullah mengatakan
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Nah, itu dikatakan di dalam ruku dan sujudnya Rasulullah. Jadi ruku sama sujud sama bacaannya. Kalau beda itu subhana rabbiyal azimi, maka sujudnya baca. Pernah sholat nggak? Jangan kita asik ya. Iya, nanyanya asik aja. Pernah sholat nggak? Pernah ya? Pernah lah. Udah berapa lama sholat? 18 tahun. 15 tahun. Subhana rabbiyal a'la kalau sujud, kalau ruku bacanya subhana rabbiyal azim. Tapi kalau kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ya Allahumma ighfirli, sama ruku baca itu boleh, sujud baca itu juga boleh. Enak kan? Enak, apalagi orang yang suka nih sholat malam sama sholat malam nih, sama sholat apa namanya, sholat tahajud ya. Nanti ada yakin lah itu paling betul sholat tahajud. Ada maunya. Ya? Ada maunya. Kalau ada perlunya, sama aja kayak lagunya Haji Omar, begadang jangan begadang. Kalau nggak ada perlunya nggak boleh begadang. Nah kalau ini kalau nggak sholat, kalau nggak ada perlunya jangan sholat tahajud. Ya Iya, nyatanya. Iya kenyataan begitu, kalau nggak ada perlunya jangan sholat tahajud. Padahal itu perlu terus sama Allah ya. Perlu terus ya kita ngomong. Perlu lah, kita perlu. Allah yang nggak perlu kita. Ada lanjut. Ini ada juga kisah Rawaina an Auf bin Malik daripada sahabat Rasulullah mengatakan, Qumtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqra'u suratul Baqarah. Maka di dalam berdirinya Rasulullah SAW membaca suratul Baqarah. La yamurru bi ayat rahmah. Maka ketika ketemu ayat rahmah, illa waqaf. Maka Rasulullah itu berhenti, wasa'ala, Rasulullah langsung berhenti dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yamurru bi ayat azab. Maka ketika ketemu ayat azab, illa waqaf, enggak lain kecuali Rasulullah berhenti, wa ta'awud, maka Rasulullah mohon perlindungan. Qala summa raka'a bi qadari qiyam. Lalu Rasulullah baca suratul Fatihah, ketemu ayat apa namanya yang waqaf, yang berhenti ruku ya. Rasulullah memohon pada Allah sebenarnya seperti ayat surga, Rasulullah mohon pada Allah ya. Terus ketemu ayat neraka, Rasulullah mohon perlindungan daripadanya yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah ruku, summa ruku bi qadari qiyam. Rukunya Rasulullah bi qadari qiyam, sama panjangnya dengan ketika beliau berdiri. Ente bisa bayangin, ruku Al-Baqarah panjang kan? Rukunya sama panjangnya, sama dengan ketika berdiri. Ya itu bayangin deh, Al-Fatihah sampai Al-Baqarah itu panjangnya berapa menit? 30 menitan. 20 menit. 30 menit berarti semuanya 30 menit. Sanggup itu salat sama Rasulullah. Insyaallah Katanya rindu. Katanya kangen. Ya Allah, pertemukan hamba dengan Rasulmu. Disuruh sholat dengan Rasulullah, doyong. Rukunya sama panjangnya dengan bacaan Al-Fatihah plus suratul Baqarah. Rasulullah yaqulu fi ruku'a subhana zil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Beda lagi ya. Summa sujudi, lalu sujudnya juga dikatakan itu sama panjangnya dengan ruku'nya. Berarti satu. Kalau ante tadi ada yang bilang Al-Fatihah plus Al-Baqarah setengah jam, dia setengah jam, 30. Berarti rukunya setengah jam, tambah sujudnya setengah jam. Satu rakaat itu berarti 1,5 jam, 2 jam. 1,5 jam. 1,5 jam. Satu rakaat 1,5 jam. 2 rakaat 3 jam. Jam. Sanggup?
Salat tarawih aja nyari yang 14, yang 11 bacanya Alhamdulillah lagi. Nyari ini. Oh no, Allah. Di sini di masjid ini ada sih katanya 11 rakaat cuma bacanya Al-Qur'an, surat panjang. Ya. Yang belum sono aja Alhamdulillah. Iya. Salah dalam salah. Ada lagi katanya di korting cuma 3 rakaat loh. Masya Allah. Kangen sama Rasulullah, rindu. Ya Allah, saya mohonkan syafaat dari baginda Rasulullah. Ya udah, kamu mau sapaan, sholat dulu tuh sama Rasulullah. Pas banget hidatnya nempel, lagi sujud nggak bangun, hidatnya nempel. Lu susah bangun. Kelamaan kalau nggak biasa sholat lama ya. Hidatnya bukan hitam lagi, ya. Bukan hitam lagi, darah udah. Kacau. Sholatnya dibeli aja. Sholatnya emang sholat beda ya. Baik, ada yang bertanya di sini. Tambahan sedikit, ketika ruku sama sujud, ya, maka jangan sekali-kali ente membaca daripada ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Karena di sini dikatakan apa namanya? Nahani Rasulullah SAW, dilarang aku oleh Rasulullah SAW am aqra'a ruku'an au sajidan. Jadi rawaina fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala nahani Rasulullah SAW an aqra'a ruku'an au sajidan. Warwaina fi sahih Muslim aidan an Abi Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala wa anni nuhitu an aqra'ul Qur'an raqi'an aw sajidan, bahwasanya Sayyidina Ali dilarang ketika sujud, ruku dan sujud membaca Al-Qur'an. Begitu juga Sayyidina Abbas pernah dilarang beliau ketika ruku dan sujud membaca Al-Qur'an. Kalau ada yang baca juga hukumnya makruh. Ya, makruh artinya itu nggak apa-apa baca tapi dalam keadaan. Ya, buang-buang waktu jadi istilahnya. Ya apa juga itu buang-buang waktu. Ya, mendingan baca. Nah, kalau ada sujud dan ruku, antara sujud. Di dalam sujud dan ruku itu paling baik bacanya apa ya? Subhanallah. Subhanallah aja boleh baca itu. Subhanallah. Nanti mau misalnya ya pastilah kalau ada hajat ya, perlu banget sama Allah. Pernah nggak lagi perlu banget? Perlu ya ya, cintanya nggak disambut sama orang, bertemu sebelah tangan ya kan, ruku sujud sama Allah malam-malam ya kan, sujud sama Allah lama banget sampai air mata netes, banjir itu saja ada sampai lecek ya kan. Bacanya apa ya kata Pak Haji? Subhanallah aja udah bacanya subhanallah. Mesti kayak orang dilihatin sama Allah, belum bayangin subhanallah. Ibunya datang, ya Allah, anakku itu bangun, mati kali ya. Sampai ngobrol-ngobrol lagi. Pas disenggol dia bener-bener tidur. Ya, jadi ruku sepanjang apapun kalau ente kurang apa di dalam artinya baca subhanallah maksudnya Allah maksudnya Allah. Demikian adanya. Adakah yang ditanyain? Rasanya nggak ada yang